Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore kepada rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Yulianti selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Elsa Septiani dengan NIM akhir 413, Muhammad Rafif Al-Aidi dengan NIM akhir 414, saya sendiri Mita Mustika dengan NIM akhir 415, yang selanjutnya Alia Yosabira Putri dengan NIM akhir 416, yang selanjutnya Fani Silvania Rahma dengan NIM akhir 417, Yulianti Nurjana dengan NIM akhir 418, Bunga Salisa Patihah dengan NIM akhir 419. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai analisis abnormal return saham batubara di Bursa Efek Indonesia menggunakan event study pada peristiwa penguatan saham batubara. Yang pertama yaitu latar belakang. Pasar modal merupakan indikator penting dalam perekonomian suatu negara, mencerminkan kondisi dan ekspektasi ekonomi di masa depan. Sektor pertambangan khususnya batubara memiliki peran strategis di pasar modal Indonesia karena kontribusinya terhadap penerimaan negara dan aktivitas ekspor. Saham-saham batubara seperti PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, yang selanjutnya yaitu PT Adara Energi Tbk yaitu ADRO, dan PT Bayan Research Tbk atau BIAN, menunjukkan volatilitas tinggi akibat faktor makro dan mikroekonomi, termasuk fluktuasi harga komoditas dan kebijakan pemerintah. Penguatan harga batubara di pasar internasional seringkali mempengaruhi kinerja saham emiten. Penelitian ini bertujuan menganalisis abnormal return pada saham-saham tersebut menggunakan metode event study untuk mengidentifikasi dampak signifikan dari penguatan harga batubara. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efisiensi pasar di Indonesia dan membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu 1. Bagaimana peristiwa penguatan saham batubara mempengaruhi abnormal return saham emiten batubara PTBA, ADRO, dan BYAN di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada saham PTBA, ADRO, dan BYAN selama periode peristiwa penguatan saham batubara? Yang ketiga, kemungkinan besar perbedaan abnormal return yang terjadi di antara ketiga saham tersebut dalam menanggapi peristiwa yang sama. Tujuan penelitian makalah ini bertujuan untuk menganalisis abnormal return saham batubara di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode event study. Analisis difokuskan pada peristiwa-peristiwa relevan yang mempengaruhi pasar modal, khususnya penguatan saham batubara seperti PTBA, ADRO, dan BYAN. 1. Melakukan analisis terhadap abnormal return saham PTBA, ADRO, dan BYAN selama periode peristiwa penguatan saham batubara. 2. Mengetahui apakah terdapat abnormal return yang signifikan pada saham batubara dalam periode tertentu yang terkait dengan peristiwa penguatan harga saham di sektor tersebut. 3. Membandingkan reaksi abnormal return antar saham PTBA, ADRO, dan BYAN dalam menghadapi peristiwa yang sama. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan wawasan kepada investor mengenai dampak peristiwa terhadap harga saham di sektor batubara sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini berkontribusi pada teori efisiensi pasar di Indonesia, khususnya sektor batubara dengan metode event study. Hasilnya, memperkaya literatur, menjadi referensi, dan membuka peluang studi lanjutan terkait abnormal return. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini membantu investor, emiten, dan regulator memahami dampak peristiwa pada saham batubara, merancang strategi investasi, komunikasi, dan kebijakan untuk mendukung stabilitas pasar dan sektor pertambangan. Baik, selanjutnya terdapat pasar modal. Menurut Ari Sudrajat 2015, pasar modal berperan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
guna meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional menuju peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasar modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional sebagai wadah perdagangan instrumen keuangan jangka panjang antara penjual dan pembeli, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Selain menjadi sarana investasi masyarakat, pasar modal menyediakan pendanaan bagi perusahaan untuk ekspansi bisnis. Kegiatan pasar modal mencakup penawaran umum, perdagangan efek, dan aktivitas perusahaan publik terkait efek. Dengan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, OJK bertujuan menciptakan pasar modal yang teratur, efisien, dan melindungi investor. Menurut Tandelilin 2017, peran pasar modal meliputi 1. Mobilitas dana, yaitu menyalurkan dana masyarakat ke sektor ekonomi produktif. Yang kedua, partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dapat mendukung perkembangan perusahaan melalui pembelian saham. Yang ketiga, alokasi dana efisien, di mana memungkinkan investor memilih investasi optimal sesuai risiko. Yang keempat, indikator ekonomi, di mana pergerakan harga saham mencerminkan kondisi ekonomi. Dan yang terakhir, pengurangan biaya, di mana menyediakan informasi transparan yang menurunkan biaya transaksi. Pasar modal menjadi indikator strategis perekonomian, mencerminkan respon investor terhadap dinamika ekonomi domestik dan global. Lalu selanjutnya terdapat efisiensi pasar, di mana efisiensi pasar merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori pasar modal yang menjadi dasar dalam memahami bagaimana harga saham bergerak dan bagaimana informasi mempengaruhi pasar. Efisiensi pasar atau Efficient Market Hypothesis atau EMH diperkenalkan oleh Aguirre Fama 1970, menyatakan bahwa harga saham selalu mencerminkan seluruh informasi yang tersedia. Dalam pasar efisien, harga bergerak secara acak atau random walk dan tidak ada investor yang dapat secara konsisten mengungguli pasar dengan menggunakan informasi yang sudah tersedia. Terdapat 3 bentuk efisiensi pasar. Yang pertama, efisiensi lemah. Harga saham mencerminkan informasi historis. Analisis teknikal tidak memberikan keuntungan abnormal secara konsisten. Yang kedua, terdapat efisiensi setengah kuat, yaitu harga mencerminkan informasi historis dan publik atau laporan keuangan berita. Pasar merespon informasi baru dengan cepat. Yang ketiga, terdapat efisiensi kuat, harga mencerminkan semua informasi, termasuk informasi privat, sehingga bahkan insider trading tidak menghasilkan keuntungan abnormal. Implikasi EMH, investor tidak dapat secara konsisten mengungguli pasar tanpa mengambil risiko lebih besar. Strategi terbaik adalah diversifikasi portofolio. Namun, terdapat anomali pasar seperti January Effect atau momentum yang menantang teori ini. Pada 1991, Fama memperkenalkan pengujian efisien, yaitu prediktabilitas return efisiensi lemah, studi peristiwa efisiensi setengah kuat, dan informasi privat atau efisiensi kuat. Meskipun mendapat kritik dan adanya anomali, EMH tetap menjadi kerangka utama dalam memahami harga saham dan strategi investasi. Lalu yang terakhir terdapat saham menurut Yogianto 2013, yaitu saham adalah tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan memiliki saham, pemegang saham berhak atas bagian dari laba perusahaan dalam bentuk dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum. Selanjutnya terdapat return saham menurut Arista dan Astohar 2012. Return saham didefinisikan sebagai hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Return ini menjadi indikator penting bagi investor dalam mengevaluasi kinerja saham dan menentukan strategi investasinya di masa depan. Menurut Jogianto 2010, return saham dibagi menjadi 1. Return realisasi diperoleh dari data historis, mencerminkan kinerja masa lalu dan digunakan untuk analisis pola saham. 2. Return ekspektasi, return yang diharapkan di masa depan, dihitung berdasarkan data historis untuk membantu pengembalian keputusan investasi.
Menurut Samsul 2006, faktor yang mempengaruhi return saham terbagi menjadi satu faktor makro, yaitu ekonomi. Di dalamnya terdapat inflasi, kurs valuta asing, keadaan ekonomi internasional, dan tingkat bunga dalam negeri mempengaruhi daya beli, kinerja perusahaan, dan harga saham. Terdapat non-ekonomi, di dalamnya terdapat gejolak politik, konflik, demonstrasi, dan bencana alam dapat menciptakan ketidakpastian di pasar saham. 2. Faktor mikro kinerja perusahaan. Terdapat net profit margin atau NPM menunjukkan efisiensi laba perusahaan mempengaruhi harga saham. Terdapat book value per share mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Terdapat debt ratio hutang tinggi meningkatkan risiko investasi, dan terdapat risiko keuangan lainnya seperti ROA, dan current ratio memberikan gambaran kerja perusahaan. Kesimpulannya, return saham dipengaruhi oleh faktor eksternal atau makro dan internal mikro, sehingga investor perlu mempertimbangkan keduanya dalam pengembalian keputusan investasi. Selanjutnya terdapat event study menurut McKinsey 1997. Event study merupakan studi yang meneliti bagaimana reaksi pasar terhadap suatu peristiwa event yang diumumkan secara publik. Event study bertujuan mengevaluasi respon pasar modal terhadap suatu peristiwa melalui perubahan harga saham. Tahapan event study yang pertama, identifikasi event window, merupakan menentukan periode analisis sebelum dan sesudah peristiwa untuk mendeteksi kebocoran atau reaksi tertunda. Yang kedua, estimasi normal return, menghubungkan return yang diharapkan dengan model seperti market model. Yang ketiga, perhitungan abnormal return, mengukur selisih antara return aktual dan return normal selama event window. Yang keempat, analisis statistik, yaitu menguji signifikansi abnormal return dengan uji T atau uji Z. Interpretasi hasil menyimpulkan dampak peristiwa terhadap pasar berdasarkan analisis statistik. Jenis peristiwa dalam event study: yang pertama, peristiwa konvensional, rutin dan spesifik seperti pengumuman laba dan atau dividen. Yang kedua, peristiwa cluster, berdampak pada industri tertentu, misalnya kebijakan pemerintah. Yang ketiga, peristiwa tak terduga di mana tidak terprediksi seperti bencana alam. Yang keempat, peristiwa berurutan, terjadi secara bertahap, misalnya kecelakaan besar dengan dampak berlanjut. Landasan teori: terdapat hipotesis pasar efisien atau EMH menguji efisiensi pasar dalam mencerminkan informasi publik. Teori signaling mengumumkan seperti dividen memberikan sinyal prospek perusahaan. Teori likuiditas, yaitu stock split meningkatkan likuiditas dan daya tarik saham. Kesimpulannya, event study membantu memahami respons pasar, efisiensi informasi, dan perilaku investor terhadap peristiwa tertentu. Selanjutnya terdapat abnormal return. Menurut Jogianto 2010, abnormal return adalah selisih antara return aktual sesungguhnya dengan return normal expected return. Kemudian setelah menghitung actual return dan expected return, yang ketiga, kita perlu menghitung abnormal return. Setelah mendapatkan actual return dan expected return, abnormal return dihitung dengan rumus ARIT sama dengan RIT dikurangi ERIT. Nah, ARIT ini merupakan abnormal return sekuritas I pada hari tertentu. RIT ini merupakan actual return pada hari tertentu, dan ERIT ini merupakan expected return pada hari tertentu tadi yang sudah kita hitung. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu menghitung rata-rata abnormal return. Untuk pengujian abnormal return sendiri dilakukan secara agregat dengan menghitung rata-rata abnormal return seluruh sekuritas pada setiap hari selama periode event window. Untuk rumusnya sendiri yaitu AART sama dengan K sigma I sama dengan 1 ARIT dibagi K. Nah, untuk keterangannya, AART menandakan rata-rata abnormal return pada hari tertentu, ARIT menandakan abnormal return sekuritas I pada hari tertentu, untuk K menandakan jumlah sekuritas dalam sampel. Nah, kemudian yang kelima,
kita perlu menghitung kumulatif abnormal return atau bisa juga disebut dengan CAR. Nah, untuk CAR ini dihitung dengan menjumlahkan semua abnormal return selama periode tertentu. Untuk rumus sendiri yaitu CART sama dengan T2 sigma T1 dikali ARIT. Keterangannya, CART merupakan kumulatif abnormal return selama periode T1 sampai T2. ARIT sama dengan abnormal return harian pada periode tertentu. Kemudian setelah menghitung actual return dan expected return, yang ketiga, kita perlu menghitung abnormal return. Setelah mendapatkan actual return dan expected return, abnormal return dihitung dengan rumus ARIT sama dengan RIT dikurangi ERIT. Nah, ARIT ini merupakan abnormal return sekuritas I pada hari tertentu. RIT ini merupakan actual return pada hari tertentu, dan ERIT ini merupakan expected return pada hari tertentu tadi yang sudah kita hitung. Nah, kemudian yang keempat, kita perlu menghitung rata-rata abnormal return. Untuk pengujian abnormal return sendiri dilakukan secara agregat dengan menghitung rata-rata abnormal return seluruh sekuritas pada setiap hari selama periode event window. Untuk rumusnya sendiri yaitu AART sama dengan K sigma I sama dengan 1 ARIT dibagi K. Nah, untuk keterangannya, AART menandakan rata-rata abnormal return pada hari tertentu, ARIT menandakan abnormal return sekuritas I pada hari tertentu, untuk K menandakan jumlah sekuritas dalam sampel. Nah, kemudian yang kelima, kita perlu menghitung kumulatif abnormal return atau bisa juga disebut dengan CAR. Nah, untuk CAR ini dihitung dengan menjumlahkan semua abnormal return selama periode tertentu. Untuk rumus sendiri yaitu CART sama dengan T2 sigma T1 dikali ARIT. Keterangannya, CART merupakan kumulatif abnormal return selama periode T1 sampai T2. ARIT sama dengan abnormal return harian pada periode tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abnormal return PT Bukit Asam. Di sini bisa dilihat bahwa ERI atau return yang diharapkan sama dengan SRI per N sama dengan min 0,0612 per 30 atau sama dengan 0,00204. Maka abnormal return untuk T min 0 dapat dihitung sebagai abnormal return 0,0323 dikurangi min 0,002 sama dengan 0,323 plus 0,002 sama dengan 0,034. Abnormal return sebesar 0,343 atau 3,4% menunjukkan bahwa kinerja saham PT Bukit Asam lebih baik daripada yang diharapkan berdasarkan analisis sebelumnya. Nilai negatif ini pada ERI atau return yang diharapkan menunjukkan bahwa pasar mengharapkan return yang rendah, tetapi saham ini memberikan return yang lebih tinggi dari ekspektasi. Baik, selanjutnya PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Di sini rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu E dalam kurung RI sama dengan SRI per N sama dengan min 0,0972 per 30 sama dengan min 0,00324. Di sini abnormal return-nya adalah 0,0207 dikurangi min 0,00324 sama dengan 0,207 ditambah 0,00324 sama dengan 0,02394. Kesimpulannya adalah ERI atau expected return menunjukkan ekspektasi pasar yang negatif, namun jika return aktual lebih tinggi dari ERI atau expected return, maka saham tersebut berkinerja lebih baik dari yang diperkirakan, yang dapat menandakan potensi investasi yang baik.
Oke, di sini saya akan melanjutkan pada PT ketiga abnormal return dari PT Bayan Research Tbk. ERI sama dengan SRI per N atau min 0,0238 per 30 sama dengan min 0,008. Di sini rumus abnormal itu adalah RIT atau return di hari T dikurangi ERIT atau expected return hari T. Abnormal return-nya 0,04939992 dikurangi min 0,0008 sama dengan 0,04939992 ditambah 0,0008 sama dengan 0,0501992. Kesimpulannya di sini adalah ERI atau expected return menunjukkan ekspektasi pasar yang rendah. Namun jika return aktual lebih tinggi dari ERI atau expected return, maka saham tersebut berkinerja lebih baik dari yang diperkirakan, menunjukkan potensi positif untuk investasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Metode penelitian. Satu metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study, yaitu suatu metodologi penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu peristiwa atau event terhadap harga saham perusahaan. Menurut Hartono 2019, event study pada dasarnya bertujuan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap suatu peristiwa atau informasi yang dipublikasikan. 2. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau B, yaitu PT Bukit Asam Tbk, PT Adaro Energi Tbk, dan PT Bayan Source Tbk. 3. Teknik analisis data, uji normalitas, uji one sample test, rank test, uji paired sample test, dan paired Wilcoxon signet rank test. Gak kesimpen. Sumber data dan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini digunakan periode estimasi estimation period selama 30 hari dan periode peristiwa event period pada 11 hari, yaitu 5 hari sebelum peristiwa, 1 hari tanggal peristiwa atau TE, dan 5 hari setelah peristiwa TPOS. Uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas, terdapat beberapa data yang tidak berdistribusi normal. Uji Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa pada periode T-2, T+2, dan T+3, nilai signifikasi kurang dari 0,05, yang berarti data pada periode tersebut tidak berdistribusi normal. Adanya data yang tidak berdistribusi normal akan mempengaruhi pemilihan teknik analisis. Karena asumsi normalitas tidak terpenuhi, analisis parametrik mungkin tidak dapat diterapkan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penggunaan teknik analisis non-parametrik untuk mengatasi masalah distribusi data yang tidak normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji one sample t-test. Secara keseluruhan, hasil uji one sample t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada periode-periode yang dianalisis, baik sebelum, pada saat, maupun setelah peristiwa peningkatan saham batubara. Selanjutnya, uji very simple t-test. Pengujian dilakukan untuk melihat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan average abnormal return setelah peristiva peningkatan harga saham. Hipotesis yang diuji, H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai signifikan p-value kurang dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dalam kasus ini, nilai signifikan 0,050 tepat sama dengan alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara average abnormal return sebelum dan average abnormal return sesudah pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, tidak terdapat abnormal return yang signifikan pada saham PTBA, Andro, dan Bian selama periode peristiwa penguatan saham batubara.
Hasil uji sampling test menunjukkan bahwa nilai signifikansi di setiap periode peristiwa lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis 0 diterima. Sebaliknya, terdapat perbedaan signifikan antara average abnormal return sebelum dan setelah peristiwa. Hasil uji fair sampling test menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,050 tepat pada level signifikansi 5%, yang berarti hipotesis alternatif H1 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sebelum sepenuhnya efisien dalam bentuk setengah kuat, ketiadaan reaksi pasar yang signifikan terdapat peristiwa penguatan saham batubara mengidentifikasi bahwa informasi publik belum tercermin secara optimal dalam harga saham. Namun, adanya perbedaan signifikan pada AAR sebelum dan setelah peristiwa menunjukkan peluang bagi investor untuk memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi tersebut. Sekian dari pemaparan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.